Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Ketika Lindong sekali lagi membuka matanya, dunia di depan matanya tidak hitam pekat seperti sebelumnya. Sementara lingkaran putih bersinar lembut mengelilingi tubuhnya. "Apakah kamu sudah bangun?" ucap Little Martin. Ketika Lindong membuka matanya, sesosok melintas dan muncul di depannya. Itu adalah Little Martin. Lindong mengangguk saat tubuhnya bergerak dengan lesu. Kali ini sepertinya dia menderita luka yang cukup parah, baik internal maupun eksternal. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan luka berdarah. Apakah ini bagian tengah dari celayin hitam misterius? Ketika dia mendengar pertanyaan Lindong, Little Martin tanpa daya melambaikan cakarnya sebelum berkata, "Apakah Anda berpikir bahwa Anda cukup beruntung untuk melarikan diri dari kebuntuan ini dengan mudah?" Lindong tertawa pahit. Saat ini dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bahkan jika dia memilih untuk tidak masuk ke celah misterius hitam Yin, dia akan berakhir di tangan kultus Ghastly Puppet. Dalam hal ini, dia akan berada dalam kesulitan juga. Setidaknya dia masih hidup sekarang. "Ki dingin telah menghilang?" ucap Lindong, matanya berkerut. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berdiri di atas tanah yang kokoh dan dia tidak lagi jatuh bebas. Sementara itu di sekelilingnya, guncangan hebat dari Ki dingin telah menghilang. Dengan segera dia berseru kaget. Ini menjadi zona tenang di dalam celayin hitam misterius dan memungkinkan seseorang untuk menghindari turbulensi. Namun setelah kita meninggalkan area ini, kita mungkin akan mati, ucap Little Martin melihat ke telapak tangan Lindong sebelum dia kembali berkata, "Ini semua berkat kekuatan jimat batu misterius. Kalau tidak, Anda sudah lama tercabik-cabik oleh Ki dingin." Lindong menggenggam telapak tangannya. Jimat batu misterius ini memang misterius dan itu memang cukup kuat. Sayangnya berdasarkan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkannya. "Benar, di mana Little Flame?" Tiba-tiba seolah Lindong mengingat sesuatu. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia ingat bahwa di tengah-tengah celayin hitam misterius, ia dipisahkan dari Little Flame selama turbulensi. Karena dia memiliki perlindungan dari jimat batu misterius, dia masih aman untuk saat ini. Namun Little Flame, jangan khawatir. Little Flame adalah demonic beast dan dia mewarisi kekuatan garis keturunan primordial Bloodbath Dragon. Dalam kebuntuan ini, kemungkinannya untuk bertahan hidup mungkin lebih tinggi dari Anda, ucap Little Martin. Ketika dia melihat ekspresi Lindong berubah, Little Martin menghiburnya. "Jika sesuatu terjadi pada Little Flame, saya akan memastikan kultus Ghastly Puppet akan banjir darah hingga ke seluruh sungai," ucap Lindong dengan suram. Sementara niat membunuh yang kuat perlahan-lahan meluas dari dalam kata-katanya. "Harus menunggu sampai Anda dapat meninggalkan celah misterius Yin hitam ini dulu," ucap Little Martin berkata tidak berdaya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap kegelapan tanpa akhir di atasnya. Gejolak yang disebabkan oleh Earth Terminus Ki dingin terlalu ganas. Meskipun Lindong telah meminjam kekuatan jimat batu misterius untuk bertahan hidup dan mendarat di daerah ini, bukan tugas yang mudah baginya untuk melarikan diri dari sini. "Mari obati dirimu lebih dulu. Setidaknya kamu masih hidup. Setelah luka-luka kamu sembuh, kita akan mengekstrak simbol leluhur melahap. Meskipun tempat ini adalah jalan buntu, ini akan menjadi tempat yang berguna bagi Anda untuk menyempurnakan simbol leluhur untuk kultivasi. Paling tidak, fenomena yang menghancurkan bumi yang akan terjadi saat menyempurnakannya tidak akan mengundang pengintaian dari para praktisi elit," ucap Little Martin. Ya, ketika mendengar kata-kata ini, Lindong juga mengangguk. Ketika dia memikirkan simbol leluhur melahap di dalam kepemilikannya sekarang, meskipun dia dalam bahaya, dia tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah membayar harga yang sangat besar, dia akhirnya berhasil mendapatkan simbol leluhur. Dengan rencana ini dalam pikiran, Lindong memilih untuk tidak ragu lagi. Segera dia duduk di tanah sebelum dia menutup matanya. Lalu beberapa saat kemudian, dia menutup matanya sebelum dia sekali lagi segera membukanya. Sementara wajahnya sedikit sakit. "Kekuatan Yuan dalam domain ini terlalu dingin dan saya tidak dapat menyerapnya secara langsung," ucap Lindong saat dia menatap bingung dan berkata pada Little Martin. Jika dia tidak bisa menyerap kekuatan Yuan di domain ini, maka dia tidak akan bisa berlatih. Ini kabar buruk untuknya, terutama karena dia berada di celayin hitam misterius ini yang dipenuhi dengan bahaya. "Ya, saya lupa tentang poin ini," ucap Little Martin melambaikan cakarnya.
sebelum diam sejenak. Kemudian tiba-tiba memperpanjang cakarnya, lalu menggali tas Qian Kun di dalam lengan Lindong. Kemudian ia melambaikan cakarnya sebelum langsung mengambil 20.000 yuan pil yang ada di dalamnya. Jumlah yuan pil murni itu melayang di udara, sementara cahaya lembut perlahan menyebar dan segera mengusir kegelapan di daerah sekitarnya. Kemudian sebuah gunung batu segera terungkap. Pada saat yang sama, ada beberapa mayat burung dan binatang yang tersebar di gunung yang luas ini. Sepertinya itu adalah binatang yang diseret oleh turbulensi. Saya akan menyiapkan formasi yang dapat meledakkan terminus ki dingin yang kejam di domain ini. Meskipun tidak dapat sepenuhnya membersihkannya, berdasarkan keuletan tubuh fisikmu, Anda pasti bisa mengatasinya. Walaupun kamu mungkin masih harus sedikit menderita, ucap Little Martin. Mungkin bagus bagimu untuk sedikit menderita. Meskipun ki dingin sangat kejam, ia juga memiliki sifat tempering. Jika Anda terus menyerapnya, itu akan membantu memperkuat tubuh Anda juga, ucap Little Martin kembali. Sama seperti Little Martin berbicara, cakarnya menari, dan 20.000 yuan pil itu dengan cepat menyebar. Kemudian, mereka terbentuk menjadi formasi bercahaya raksasa di depan Lindong. Sementara yuan power yang kuat membanjiri keluar dengan suara besar. Formasi misterius Tempering Yuan. Ketika formasi bersinar itu terwujud, Lindong langsung menyadari bahwa ki dingin di domain sekitarnya secara bertahap melemah. Sepertinya formasi ini memang cukup efektif. Untungnya, Anda membawa beberapa pil yuan murni. Jika tidak, kita tidak akan bisa mengendalikan kekuatan yuan di domain ini, ucap Little Martin lagi. Jejak kekuatan yuan bersinar terus-menerus dari tengah formasi raksasa itu. Little Martin menikmati cahaya itu dan merasa sangat nyaman. Di daerah gelap gulita ini, dengan cahaya di sekelilingnya, itu membantu seseorang untuk tetap tenang. Lindong tersenyum. Dengan Little Martin di sisinya, ini benar-benar sangat membantu. Meskipun yang terakhir tidak sekuat saat dia di puncaknya, pengalamannya sangat bermanfaat bagi Lindong. Setelah formasi raksasa terwujud, Lindong memilih untuk tidak ragu lagi. Lalu dia sekali lagi duduk. Kemudian dia mengaktifkan skill rahasianya dan mulai dengan cepat menyerap yuan power yang telah ditempa oleh formasi raksasa. Kekuatan yuan di celah yin hitam misterius ini dipenuhi dengan ki dingin yang ampuh. Jika praktisi biasa menyerapnya ke dalam tubuh mereka, tubuh batin mereka pasti akan diserang oleh ki dingin yang buas ini. Untungnya, tubuh fisik Lindong cukup kuat. Oleh karena itu, meskipun rasa sakit yang tajam terus muncul selama proses penyerapan, itu masih dapat ditoleransi untuk Lindong. Sementara ia menahan rasa sakit itu, sekali lagi diisi oleh yuan power. Yuan dannya yang meredup setelah pertempuran sengitnya sekali lagi bersinar seperti sebelumnya. Selanjutnya, kecerahan pancarannya ternyata lebih gemilang daripada sebelum pertarungan. Sepertinya, meskipun pertempuran ini cukup menyakitkan, Lindong mendapat manfaat dari itu juga. Lapisan belenggu berdarah jatuh dari tubuh Lindong. Semua luka mengerikan yang disebabkan oleh ki dingin perlahan mulai pulih. Pada saat yang sama, manfaat memiliki tubuh fisik yang kuat mulai menunjukkan dirinya. Setidaknya dalam hal kecepatan pemulihan, bahkan praktisi tahap manifestasi tidak dapat dibandingkan dengan Lindong. Dia diam-diam berkultivasi selama hampir 5 jam. Sebelum Lindong sekali lagi membuka matanya, cahaya terang berkilauan di matanya. Sementara yuan power yang kuat menggelembung di sekitar tubuhnya. Samar-samar, sepertinya dia benar-benar telah mencapai puncak tahap Ki Creation awal. Saat ia merasakan kekuatan yuan yang kuat terbangun di dalam tubuhnya, Lindong tersenyum lembut. Dengan kekuatannya kembali sekarang, ia akhirnya merasa aman kembali. Terutama karena dia berada di zona bahaya, dan dia tidak tahu situasi berbahaya apa yang mungkin tiba-tiba terjadi. Karena kamu sudah pulih, segera ekstrak simbol leluhur melahap itu. Ini simbol leluhur yang telah hilang selama beberapa tahun. Aku tidak pernah berharap bahwa itu akan muncul di dinasti yang besar ini, ucap Little Martin melintas saat ia buru-buru berbicara ketika dia melihat Lindong pulih. Ketika mendengar kata-kata ini, Lindong tersenyum sebelum dia segera membalik telapak tangannya. Kemudian simbol hitam itu sekali lagi muncul di tengah telapak tangannya, sebelum seberkas cahaya bersinar dengan kasar keluar dari simbol hitam dan saling silang. Akhirnya bola hitam bersinar muncul di depan Lindong. Sebuah bola hitam bersinar diam-diam melayang, sementara beberapa benang hitam terjalin dalam. Saat Lindong diam-diam menatapnya, dia juga bisa melihat lubang hitam seperti simbol kuno diam-diam melayang di wilayah terdalam dari bola bercahaya hitam, seperti naga tidur. Lindong menatap tajam pada bola bercahaya hitam itu sebelum dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Namun tepat sebelum telapak tangannya menyentuh bola bercahaya hitam, hantu tua yang bermata hitam itu sekali lagi muncul di bola bersinar itu.
Kemudian suara tanpa emosi yang kasar bergema. Tanpa mendapatkan izin yang diperlukan, Anda tidak memiliki hak dengan simbol ini. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong dengan lembut tersenyum sebelum dia dengan rendah hati membungkuk pada bayangan itu. Kemudian dia melambaikan tangan. Lalu sinar langsung keluar dari dalam simbol hitam dan bersinar pada bayangan itu. Di bawah cahaya sinar itu, hantu tua bermata hitam itu benar-benar mulai redup. Cahaya gemilang benar-benar mengalir ke matanya yang hampa. Pada saat itu, sepertinya kecerdasan memenuhinya. Simbol leluhur telah diwujudkan oleh surga. Karenanya seseorang memiliki kewajiban untuk melindungi dunia. Pewaris simbol leluhur harus mengingat tugas ini. Ketika bencana tiba, Anda harus melindungi dunia. Ucap bayangan tetua bermata hitam itu menatap tepat di tubuh Lindong sebelum suaranya yang kasar perlahan terdengar keluar. Bencana? Lindong sedikit terkejut. Segera ketidakpercayaan muncul di dalam hatinya. Saat ini, bahkan sekte boneka mengerikan bisa memaksanya mengalami kesulitan, dan dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, ide tentang melindungi dunia tampaknya agak terlalu berlebihan baginya. Namun saat dia bergumam pada dirinya sendiri tentang sebuah bencana dunia, bentuk kehidupan yang sangat gelap dan aneh yang dia lihat di domain spiritual tablet kuno sekali lagi muncul di pikirannya. Entah bagaimana, dia merasa seperti ini dua hal yang saling berhubungan. Sama seperti hal ini berlari melintas di pikiran Lindong. Hantu tua bermata hitam melepaskan beberapa cahaya hitam. Kemudian, bola bercahaya hitam itu secara bertahap mulai mencairkan lapisan demi lapisan. Dan saat bola bercahaya hitam mulai mencair, lubang hitam seperti simbol leluhur yang tersembunyi jauh di dalam akhirnya terkena tepat di depan mata Lindong. Saat dia menatap lubang hitam seperti simbol leluhur, tubuh Lindong bergetar tanpa sadar. Simbol leluhur yang legendaris itu akhirnya muncul telanjang di depannya. Simbol kuno itu diam-diam melayang di depan Lindong. Simbol itu tidak besar dan itu hanyalah seukuran tengkorak manusia. Lebih jauh lagi, simbol itu tidak memiliki lintasan dan malah hanya bergoyang sesekali. Karena berfluktuasi, tubuhnya perlahan berputar seperti lubang hitam. Sementara jejak kekuatan hisap yang mendominasi yang dapat menyerap langit mengalir keluar secara terus-menerus dan menyebabkan seluruh domain bergetar. Itu adalah lubang hitam yang diciptakan oleh simbol kuno. Lindong menatap serius pada simbol leluhur itu. Saat ini tidak ada gerakan berlebihan yang datang dari simbol leluhur. Dapat dikatakan sepertinya masih tertidur. Namun di tengah keheningan ini, Lindong masih bisa merasakan bahwa simbol jiwa takdir di dalam istana Niwanya masih bergetar terus-menerus. Sementara sensasi ketakutan muncul dari dalam. Simbol jiwa takdir Lindong awalnya berasal dari simbol kuno leluhur. Sekarang itu telah menemukan tubuh asli. Wajar untuk mengalami emosi seperti itu. Apakah simbol leluhur melahap yang legendaris? Ini benar-benar sangat ajaib. Ucap Little Martin terus mengukur sementara matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap Lindong menggosok tangannya dan bertanya dengan tenang. Sempurnakan dan berusaha menjinakkannya, ucap Little Martin menatap Lindong. Sebelum matanya tiba-tiba berubah serius, seperti yang dikatakan. Jika Anda benar-benar dapat memperbaiki simbol leluhur melahap, maka potensi masa depan Anda akan tidak terbatas. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu. Menyempurnakan simbol leluhur melahap dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya juga. Terlebih lagi, simbol leluhur melahap itu sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, itu akan menelan energi mental Anda, dan Anda tidak akan pernah bisa pulih. Yang saya ketahui ada 8 simbol leluhur dan masing-masing memiliki kemampuan gaib. Di masa lalu, saya pernah bertemu seorang praktisi yang sangat kuat yang ingin memperbaiki simbol kuno leluhur api. Namun akhirnya, dia dibakar sampai habis oleh 1000 api surgawi yang dipanggil oleh simbol leluhur api. Mata Lindong sedikit membeku. Seorang praktisi yang disebut sebagai kuat oleh seorang Little Martin pastilah sangat tangguh. Tetapi terlepas dari itu, praktisi itu masih tidak dapat berhasil menyempurnakan apa yang disebut dengan simbol leluhur api. Sebenarnya seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk mendapatkan persetujuan dari simbol leluhur. Di antara 8 simbol leluhur, simbol leluhur melahap adalah yang paling misterius. Dan ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Oleh karena itu akan lebih sulit untuk memurnikannya. Dan Anda harus siap secara mental, ucap Little Martin menatapnya dengan sungguh-sungguh. Lindong diam mengangguk. Matanya terfokus pada lubang hitam. Beberapa saat kemudian dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam sebelum dia dengan lembut berkata,
Meskipun itu sulit, sekarang bukan saatnya untuk menyerah. Untuk mendapatkan simbol leluhur melahap ini, aku sudah berusaha keras sampai sejauh ini. Sekarang aku akhirnya mendapatkannya. Meskipun menundukkannya sulit, saya tidak akan menyerah, ucap Lindong. Little Martin diam-diam mengangguk sebelum cakarnya menunjuk pada simbol leluhur yang melahap dan berkata, "Jika Anda benar-benar tidak takut, maka masukkan energi mentalmu ke dalamnya. Jika kamu dapat memperoleh persetujuannya, maka kamu akan dapat pergi dengan aman. Tentu saja, jika kamu gagal memperoleh persetujuannya, maka kamu akan dilahap oleh simbol leluhur dan menjadi jejak energi yang terkandung di dalamnya. Sementara pikiranmu akan tersebar di seluruh dunia." Mata Lindong terkonsentrasi pada simbol leluhur yang melahap itu. Simbol perlahan-lahan menggeliat, sementara itu bermutasi ke berbagai struktur lubang hitam. Kegelapannya tidak bisa dibandingkan dengan kegelapan di celah yin hitam misterius. Paling tidak, di daerah ini, beberapa cahaya masih bisa mekar. Namun, di dalam simbol leluhur melahap, bahkan cahaya tidak bisa ada. Untuk mengambil inisiatif dan menempatkan energi mental ke dalam kegelapan seperti itu, keberanian seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Meskipun saya tidak memiliki ambisi besar untuk melindungi dunia, saya ingin melindungi kerabat-kerabat terdekat saya. Karena itu saya butuh kekuatan. Untuk mendapatkannya, saya bersedia membayar berapapun, ucap Lindong. Suara tenang Lindong perlahan bergema dari dalam mulutnya. Tatapan penuh determinasi terpampang di wajah mudanya. Anak muda, dalam kegelapan, gunakan hatimu untuk menemukan jalanmu. Tetap setia pada diri sendiri dan jangan terganggu. Ingat bahwa semua berbagai ilusi itu palsu, ucap suara tetua bermata hitam itu berputar-putar di sekitar telinga Lindong. Segera sosoknya perlahan pudar sebelum benar-benar menghilang dari dunia ini. Sama seperti hantu tua yang bermata hitam menghilang, Lindong perlahan menutup matanya. Energi mental dengan cepat menyembur keluar dari dalam istana Niwanya sebelum mereka berubah menjadi sinar tipis yang terbang dengan berani ke dalam lengkungan lubang hitam simbol leluhur. Seolah-olah itu bisa merasakan kedatangan Lindong yang awalnya diam. Simbol leluhur mulai perlahan berputar. Sementara itu, tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, simbol leluhur itu langsung berubah menjadi lubang yang benar-benar hitam. Lubang hitam itu tidak besar, namun itu sangat menakutkan. Bahkan ketika cahaya merangkak di dalam, itu langsung menghilang, seperti langsung tertelan. Objek itu benar-benar bisa melahap apapun. Kemampuan melahap yang muncul dari dalam lubang hitam itu belum terlalu kuat. Namun celah yin hitam misterius seketika mulai berubah menjadi kacau. Sementara ki dingin yang tak terhitung jumlahnya secara manis tersapu. Namun ketika ki dingin ini yang cukup kuat untuk menganiaya praktisi tahap manifestasi terserap dalam radius 1000 meter dari lubang hitam itu langsung berubah menjadi lembut sebelum terus mengalir ke lubang hitam itu. Little Martin berdiri di bawah simbol leluhur yang melahap. Oleh karena itu, dia tidak melahapnya, dan dia bisa dengan aman mengangkat kepalanya dan mengamati pemandangan ini sebelum tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Untungnya, mereka berada di celah yin hitam misterius. Lain jika mereka berada di luar, itu pasti akan menimbulkan fenomena alam yang menghancurkan bumi, dan tak terhitung praktisi elit pasti akan datang mengintai. Bahkan praktisi elit di luar dinasti Yan Agung akan merasakannya. Sama seperti lubang hitam terwujud, energi mental Lindong langsung tertelan olehnya. Energi mental Lindong segera masuk ke simbol leluhur yang menelan itu. Tubuh Lindong benar-benar membeku, sementara wajahnya tenang. Kemudian dia menutup matanya seperti patung. "Bocah, Anda harus kembali dengan selamat. Kakek Martin tidak ingin tinggal di lubang kotoran ini sendirian selama sisa hidupku," gumam Little Martin ketika dia melihat Lindong berlari ke simbol leluhur yang melahap. Ketika dia berlari ke lubang hitam yang terbentuk oleh simbol leluhur itu, mata Lindong dengan cepat ditutupi oleh kegelapan. Kegelapan itu sangat murni. Tidak hanya melenyapkan pandangan seseorang, ia bahkan melempuhkan sentuhan seseorang. Kegelapan, ini adalah dunia kegelapan tanpa jejak cahaya dan jejak suara. Seluruh dunia sama seperti sebelum penciptaan terjadi. Seseorang tidak dapat mendeskripsikan dengan kata-kata belaka siksaan yang dialami seorang pria dalam lingkungan semacam ini. Dalam kegelapan itu, seseorang bahkan tidak tahu jika dia ada. Dalam kegelapan, setelah panik awalnya, Lindong mulai secara bertahap tenang. Lingkungan ini cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila. Namun dia jelas mengerti bahwa pada saat ini lebih penting baginya untuk tetap tenang.
Jika tidak, dia akan terjebak dalam kegelapan ini selamanya, dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dan siksaan yang akan dia alami itu akan lebih mengerikan daripada kematian. Jika seseorang dapat memperoleh persetujuan dari simbol leluhur yang melahap, seseorang akan memiliki potensi untuk menjadi seorang praktisi legendaris yang kuat. Namun sebelum memperoleh persetujuannya, seseorang harus menjalani cobaan dan kesengsaraan yang tidak dapat ditanggung oleh kebanyakan orang biasa. Lindong diam-diam berjalan melewati kegelapan tanpa lelah, selangkah demi selangkah. Dalam kegelapan, dia harus menanggung rasa tenggelam dan bertahan dalam keheningan di dunia yang gelap dan sunyi. Di dalam kegelapan ini, waktu sepertinya tidak ada habisnya. Sesosok berjalan tanpa tujuan di kegelapan, dan sepertinya dia tidak akan pernah berhenti. Waktu sepertinya sudah berlalu terlalu lama. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Lindong telah kehilangan semua konsep waktu. Berada dalam kegelapan tanpa akhir ini, dia panik sebelumnya dan dia juga putus asa. Bagaimanapun, tempat ini adalah penjara paling mengerikan di dunia. Namun setelah panik dan putus asa berkali-kali, pikiran Lindong mulai berubah semakin tenang. Akhirnya, dia bahkan melupakan keberadaannya sendiri. Dalam kegelapan, sesosok tubuh perlahan berjalan. Waktu perlahan berlalu seperti hampir 100 tahun di dalam kegelapan. Sesosok perlahan berjalan di dalam kegelapan. Jejaknya selalu sama, tanpa selisih milimeter. Dia sepertinya lupa tentang dirinya sendiri, lupa tentang kegelapan, melupakan segalanya. Saat saya berjalan dalam kegelapan, saya telah belajar kebenaran tentang melahap. Setelah melahap, tidak ada yang tersisa, gumam Lindong. Dalam kegelapan, pikiran ini diam-diam menyebar. Sosok itu yang berjalan tanpa henti benar-benar mulai melambat. Seketika saat sosok itu melambat, tiba-tiba di tengah kegelapan yang tak pernah berakhir, cahaya tiba-tiba memanjang dari belakang sosok itu sebelum akhirnya mencapai kakinya. Berdasarkan pandangan ini, sepertinya selama dia berbalik dan melangkah ke cahaya itu, dia akhirnya bisa membebaskan diri dari kegelapan yang tak pernah berakhir ini. Cahaya itu berhenti di kaki sosok itu sebelum dia menundukkan kepalanya dan menatap cahaya itu yang sudah lama tidak dilihatnya. Cahaya tiba-tiba mengalir ke matanya yang hampa. Kemudian senyum lembut yang tenang tiba-tiba muncul di wajah mudanya yang lesu. Caranya ada di hatimu. Semua ilusi itu semuanya palsu. Terngiang suara itu di pikiran Lindong. Simbol leluhur, saya telah meninggalkan dunia gelap Anda, gumam Lindong. Sosok itu tersenyum lembut, terkandung dalam nada suaranya. Sebenarnya ada sensasi gejolak, namun dia tidak berbalik dan berjalan menuju cahaya itu. Sebaliknya dia dengan berani menuju kegelapan. Tepat saat dia melangkah maju, cahaya di belakangnya langsung hancur. Kemudian kegelapan mulai terdistorsi sebelum meledak dengan retakan keras seperti pecahan kaca. Ketika kegelapan itu meledak, sensasi bercahaya hangat muncul. Kegelapan berubah menjadi langit malam berbintang yang indah. Sosok itu melangkah ke langit malam bertabur bintang. Di depannya, simbol kuno diam-diam melayang di udara. Di atas simbol itu, orang bisa samar-samar melihat sosok buram. Menatap simbol kuno itu, lengkungan kecil perlahan muncul di wajah hampir mati rasa Lindong. Dia tahu bahwa ini adalah simbol jiwa dari simbol leluhur. Jika dia bisa melihat simbol jiwa, itu berarti bahwa dia telah berhasil memperoleh persetujuan. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys. Dadah.